7 tahun aku bekerja sebagai buruh pabrik demi membiayai kuliah S2 kekasihku. Namun, tepat di hari wisudanya, dia membatalkan pernikahan kami hanya karena aku lulusan Tapi kita SMA. sudah tidak selevel lagi. Dia bilang kami sudah tidak setara. Tapi dia tidak tahu rahasia besar yang sedang kupersiapkan. Apakah ijazah benar-benar lebih berharga daripada ketulusan? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya, amin. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu matahari terasa sangat terik di depan gerbang sekolah. Aroma tanah kering dan suara bising knalpot motor siswa yang merayakan kelulusan memenuhi udara. Di bawah pohon peneduh, Aris dan Maya berdiri berhadapan. Mereka baru saja menerima amplop kelulusan SMA. Senyum Maya merekah lebar. Namun ada gurat kecemasan di wajah Aris. Dia tahu bahwa setelah hari ini, jalan yang mereka tempuh tidak akan lagi sama. Maya berasal dari keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Sementara Aris harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya baru saja terkena PHK bagi Aris. Bangku kuliah adalah kemewahan yang tidak bisa dia beli saat ini. Dia sudah membulatkan tekad untuk langsung bekerja begitu ijazah SMA ada di tangan. Maya sempat menangis saat Aris mengutarakan niatnya untuk bekerja di pabrik tekstil di pinggir kota. Dia takut perbedaan aktivitas akan menjauhkan mereka. Namun, Aris menggenggam tangan Maya dengan erat dan berjanji bahwa cinta mereka tidak akan berubah hanya karena status, pendidikan. Minggu-minggu pertama bekerja di pabrik adalah masa yang berat bagi Aris. Dia harus berdiri selama 8 jam, sehari di depan mesin yang bising dan panas. Tangannya yang dulu hanya memegang pena, kini mulai kapalan dan sering terkena noda oli. Namun, setiap kali melihat foto Maya di dompetnya, rasa lelah itu seolah menguap. Aris menyisihkan sebagian besar gajinya. Dia tidak hanya menabung untuk masa depan mereka, tetapi juga mulai membantu biaya pendaftaran kuliah Maya. Meraih mimpi yang tidak bisa dia capai sendiri. Maya akhirnya diterima di universitas negeri ternama. Kesibukan barunya sebagai mahasiswi membuat waktu pertemuan mereka berkurang drastis. Aris seringkali menjemput Maya di depan kampus dengan motor tuanya yang masih berbau asap pabrik. Terkadang dia merasa minder saat melihat man-man cowok Maya yang tampil rapi dengan kemeja dan mobil. Sementara dia masih mengenakan seragam kerja yang kusam. Tapi Maya saat itu selalu meyakinkannya bahwa dia bangga memiliki pria pekerja keras seperti Aris, bukan tipe orang yang mau terjebak dalam zona nyaman. Di sela-sela jam istirahat pabrik, ketika teman-temannya sibuk merokok atau tidur, Aris memilih untuk membaca buku tentang manajemen dan teknologi di pojok kantin. Dia mulai belajar cara berjualan online dan memahami algoritma pasar. Dia tahu gaji pabrik hanya cukup untuk makan dan membantu Maya, tapi untuk membangun sebuah keluarga yang layak, dia butuh sesuatu yang lebih besar. Setiap malam setelah pulang kerja, Aris tidak langsung tidur. Dia menyalakan laptop bekas yang dibelinya dari uang lembur dan mulai belajar bahasa pemrograman secara otodidak. Dia melihat peluang besar di dunia digital yang belum banyak disentuh oleh orang-orang di sekitarnya. Maya sering bertanya mengapa Aris tidak beristirahat saja. Namun Aris hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia sedang membangun pondasi untuk masa depan mereka. Aris ingin membuktikan bahwa lulusan SMA pun bisa memiliki pemikiran yang luas. Jika mau terus belajar, hubungan mereka berjalan harmonis selama tahan-tahan pertama. Aris menjadi pendukung nomor 1 Maya. Saat Maya stres karena tugas akhir atau butuh buku-buku referensi yang mahal, Aris selalu ada dengan uang hasil kerja kerasnya. Dia bahkan rela mengambil shift tambahan di akhir pekan agar Maya bisa mengikuti kursus tambahan yang dibutuhkan untuk kelulusannya. Bagi Aris, kesuksesan Maya adalah kesuksesannya juga. Dia tidak pernah merasa iri sedikit pun. 4 tahun berlalu, Maya akhirnya berhasil meraih gelar sarjana. Di hari wisudanya, Aris datang dengan setelan jas sederhana yang dia beli dari pasar loak, tapi sudah dicuci dengan sangat bersih. Dia membawa buket bunga besar dan berdiri paling depan saat Maya keluar dari gedung aula. Mereka berpelukan erat di tengah kerumunan orang-orang terpelajar. Saat itu, Aris merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Namun dia tidak menyadari bahwa gelar yang menempel di belakang nama Maya perlahan akan menjadi tembok tinggi yang memisahkan hati mereka. Setelah lulus S1, Maya belum puas. Dia merasa peluang kerjanya akan lebih besar jika dia memiliki gelar magister. Aris yang saat itu sudah mulai memiliki penghasilan tambahan dari bisnis kesel-keselannya, kembali memberikan dukungan penuh. Dia berjanji akan membantu biaya kuliah S2 Maya sampai selesai. Aris berpikir bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi,
Maya akan semakin bijaksana. Dia tidak pernah menyangka bahwa pendidikan justru akan menjadi alat bagi Maya untuk menilai rendah orang yang selama ini menjadi tulang punggung. Mimpinya, kebahagiaan Aris saat mengantar Maya mendaftar S2 adalah puncak dari ketulusannya. Dia tidak sadar bahwa di lingkungan baru itu, Maya akan bertemu dengan orang-orang yang hanya memandang manusia dari selembar ijazah. Aris tetaplah Aris, pria sederhana yang bangga dengan keringatnya sendiri. Dia terus bekerja, terus belajar, dan terus mencintai Maya tanpa syarat, tanpa mengetahui bahwa badai besar sedang bersiap menghantam rencana pernikahan yang sudah mereka susun sejak lama. Waktu terasa berjalan begitu cepat bagi Aris. Kini, rutinitasnya sudah berpola dengan sangat ketat. Pukul 7 pagi dia sudah berada di dalam pabrik, bergulat dengan suara mesin yang memekakan telinga dan hawa panas yang menyengat kulit. Seragam birunya selalu basah oleh keringat sebelum jam makan siang tiba. Namun bagi Aris, setiap tetes keringat itu adalah tabungan masa depan. Dia tidak pernah mengeluh, karena di kepalanya hanya ada satu tujuan, melihat Maya sukses dan segera menghalalkan hubungan mereka. Pabrik tempatnya bekerja adalah sebuah dunia yang keras. Kebanyakan rekan kerjanya sudah merasa cukup dengan gaji bulanan dan menghabiskan waktu luang dengan bermain kartu atau sekadar mengeluh tentang kebijakan perusahaan. Aris Pub, saat jam istirahat, dia sering memilih menyendiri di bawah pohon Kamboja dekat parkiran motor. Sambil menyantap bekal nasi bungkusnya, matanya tak lepas dari layar ponsel atau buku saku tentang teknik pemasaran digital. Dia sadar bahwa ijazah SMA adalah keterbatasan, tapi dia tidak mau membiarkan otaknya ikut terbatas. Setiap pulang kerja pada sore hari, Aris tidak langsung bersantai. Tubuhnya mungkin lelah, kakinya mungkin pegal karena seharian berdiri, tapi semangatnya justru menyala saat dia menyalakan laptop di kamar kosnya yang sempit. Dia mulai mencoba membangun sebuah platform, layanan jasa desain dan penulisan konten untuk UMKM. Aris belajar cara berkomunikasi dengan klien, cara menentukan harga, hingga cara mengelola keuangan bisnis kecil. Sedikit demi sedikit penghasilan tambahan mulai mengalir ke rekeningnya. Bahkan terkadang nilainya hampir menyamai gaji pokoknya di pabrik. Di sisi lain, Maya sedang menikmati masa-masa indahnya sebagai mahasiswi. Kehidupan kampus yang dinamis membuatnya bertemu dengan banyak orang baru dan perspektif yang berbeda. Aris selalu setia mendengarkan cerita Maya tentang dosen yang killer, tugas yang menumpuk, hingga presentasi yang menegangkan. Aris selalu menjadi pendengar yang baik, meskipun dia tidak paham istilah-istilah akademis yang sering diucapkan Maya. Dia selalu memberikan semangat dan memastikan kebutuhan materi Maya tercukupi. Ada kalanya Aris merasa sangat rindu, namun dia harus menahan diri karena Maya sedang sibuk ujian. Dia tidak ingin mengganggu konsentrasi kekasihnya itu. Aris bahkan sering mengirimkan makanan atau paket buku ke kosan Maya tanpa memberitahu sebelumnya. Dia hanya ingin Maya tahu bahwa ada seseorang yang selalu mendukungnya dari balik bayangan. Aris merasa perannya sebagai pendukung adalah sebuah kehormatan. Dia merasa bangga saat melihat Maya tampil cantik dan cerdas di depan teman-temannya. Meskipun dia sendiri hanya bisa berdiri di kejauhan dengan pakaian sederhana, namun perlahan-lahan mulai ada perubahan kecil yang tidak disadari Aris. Maya mulai jarang menanyakan kabarnya di pabrik. Setiap kali Aris menceritakan tentang perkembangan bisnis sampingannya atau pengalamannya di tempat kerja, Maya cenderung memberikan respon yang singkat. Maya seolah-olah sudah berada di dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan teori dan diskursus intelektual. Sementara Aris masih berkutat dengan realitas kasar pekerjaan fisik. Perbedaan frekuensi ini mulai menciptakan celah tipis di antara mereka. Pernah suatu ketika, Aris menjemput Maya di depan kampus. Saat itu, Maya sedang bersama sekelompok teman organisasinya. Aris yang datang dengan motor tua dan jaket yang agak berdebu menyapa Maya dengan ceria. Maya membalas sapaannya. Tapi Aris merasa ada sedikit kegugupan di wajah wanita itu. Maya tidak memperkenalkan Aris sebagai pacarnya kepada teman-temannya dengan antusias seperti dulu. Dia hanya menyebut Aris sebagai teman dari kampung. Hati Aris sedikit tercubit, tapi dia segera menepis pikiran negatif itu. Dia pikir mungkin Maya hanya sedang lelah atau terburu-buru. Aris tetap fokus pada tujuannya. Dia mulai menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk mengikuti kursus daring bersertifikat internasional. Dia ingin membuktikan bahwa kualitas diri tidak hanya ditentukan oleh bangku kuliah, tapi oleh kemauan untuk terus mengasah kemampuan. Di pabrik PAN, performa Aris sangat menonjol. Dia sering memberikan usulan efisiensi mesin yang membuat atasannya terkesan. Meskipun dia ditawari promosi menjadi kepala regu, Aris menolaknya dengan halus. Dia punya rencana yang lebih besar. Dia ingin memiliki bisnisnya sendiri agar punya lebih banyak waktu untuk Maya nantinya. Setiap bulan, Aris selalu menyisihkan dana khusus yang dia sebut sebagai dana pendidikan Maya.
Dia tahu biaya kuliah S1 tidaklah murah. Apalagi Maya mulai mengikuti banyak kegiatan seminar yang membutuhkan biaya pendaftaran. Aris selalu berkata pada Maya untuk jangan khawatir soal uang. Dia bilang bahwa rezekinya selalu ada selama dia niat membantu orang yang dia sayangi. Maya sangat berterima kasih Don pada saat seperti itu. Aris merasa dialah pria paling beruntung di dunia karena bisa berguna bagi orang yang dia cintai malam itu. Aris duduk di depan laptopnya sambil melihat kalender. Masa kuliah S1 Maya sebentar lagi usai. Aris sudah mulai membayangkan pernikahan yang sederhana namun berkesan. Dia sudah menghitung tabungannya, sudah merancang konsep masa depan mereka. Dia percaya bahwa setelah Maya lulus, mereka akan memulai hidup baru sebagai pasangan yang setara dalam kasih sayang, meski berbeda dalam pendidikan. Namun, dia tidak tahu bahwa keinginan Maya untuk terus melambung tinggi akan membuat jarak di antara mereka semakin sulit untuk dijembatani. Aris mematikan lampu kamarnya dengan hati yang tenang, tanpa menyadari bahwa ambisi dan pengaruh lingkungan akan segera mengubah Maya menjadi orang yang tidak lagi dia kenali. Dia hanya tahu bahwa esok pagi dia harus bangun lebih awal untuk kembali bekerja di pabrik, demi setiap sen yang akan mengantarkan Maya menuju kesuksesannya. Bagi Aris, cinta adalah pengorbanan yang tidak butuh tepuk tangan. Cukup dengan melihat senyum di wajah orang yang dia perjuangkan. Masa kuliah S1 Maya akhirnya resmi berakhir dengan hasil yang memuaskan. Aris merasa beban di pundaknya sedikit terangkat ketika melihat foto wisuda Maya terpajang di ruang tamu rumah orang tua wanita itu. Dalam benak Aris, setelah ini adalah waktunya mereka menyusun rencana pernikahan. Dia sudah menyiapkan sebuah cincin sederhana yang dia beli dari hasil bonus lembur selama 3 bulan berturut-turut. Aris merasa ini adalah saat yang tepat untuk membicarakan masa depan yang lebih serius. Namun, sore itu di sebuah kedai kopi kecil, Maya mengutarakan sesuatu yang membuat Aris tertegun. Maya bercerita dengan mata benar-benar tentang peluang beasiswa parsial untuk melanjutkan studi magister di universitas yang lebih bergengsi. Dia mengaku belum siap untuk bekerja dan merasa gelarnya saat ini masih terlalu umum untuk bersaing di dunia profesional yang dia impikan. Maya menggenggam tangan Aris dan memohon dukungan agar dia diperbolehkan lanjut ke jenjang S2. Ada keraguan di hati Aris, bukan karena dia tidak mendukung, melainkan karena dia tahu biaya hidup di kota tempat kampus itu berada sangatlah tinggi. Aris menarik napas panjang dan menatap wajah Maya yang penuh harap. Dia tahu bahwa menolak permintaan ini akan mematahkan semangat wanita yang dicintainya. Aris pun mengangguk pelan sambil tersenyum tulus. Dia mengatakan pada Maya untuk mengambil kesempatan itu, dan jangan memusingkan soal biaya yang tidak ditanggung beasiswa. Aris berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk menutupi kekurangannya. Di dalam hatinya, Aris mulai menghitung ulang seluruh tabungan dan rencana bisnis sampingannya yang harus dia percepat demi membiayai impian sang calon istri. Sejak hari itu, kehidupan Aris berubah menjadi jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Jika dulu dia hanya bekerja di pabrik dan mengelola sedikit proyek lepas, kini dia mulai mencari celah bisnis yang lebih serius. Dia membangun sebuah sistem manajemen inventaris kesil-kasilan yang dia tawarkan ke toko-toko di sekitar wilayahnya. Malam harinya, dia seringkali hanya tidur selama 3 jam karena harus menyelesaikan pesanan klien dari luar negeri yang dia dapatkan melalui platform daring. Tubuhnya semakin kurus, namun matanya tetap menyorotkan semangat yang tidak pernah padam. Maya akhirnya berangkat untuk memulai kuliah S2. Aris tetap berada di kota asalnya, bergelut dengan kebisingan pabrik dan layar laptop yang terus menyala hingga fajar. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat satu hari pun, Aris mengirimkan sejumlah uang ke rekening Maya. Uang itu bukan hanya untuk biaya kuliah, tapi juga untuk memastikan Maya bisa tinggal di kos yang nyaman dan makan makanan yang bergizi. Aris tidak pernah memberitahu Maya bahwa dia seringkali hanya makan mie instan atau nasi kucing agar uang yang dikirimkan bisa lebih besar jumlahnya. Sesekali Maya menelepon untuk mengabarkan betapa beratnya tugas-tugas magister yang dia hadapi. Aris selalu menjadi tempat sampah yang menampung segala keluh kesah itu. Dia memberikan kota-kota penguatan, meskipun terkadang dia sendiri merasa sangat kesepian dan lelah. Aris mulai merasa bahwa dunianya dan dunia Maya semakin menjauh secara fisik. Namun dia tetap memegang teguh keyakinan bahwa semua ini adalah investasi untuk kebahagiaan mereka bersama di pelaminan nanti. Bisnis sampingan. Aris mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Aplikasi sederhana yang dia kembangkan secara otodidak mulai diminati oleh beberapa pemilik gudang. Dia mulai mendapatkan penghasilan yang jauh melampaui gaji pabriknya. Namun, Aris tetap memilih untuk tetap bekerja di pabrik sebagai jaminan keamanan finansial dan agar dia tetap bisa membiayai Maya tanpa risiko. Dia tetap tampil sederhana dengan motor tuanya, tidak ingin pamer,
karena baginya kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika dia berhasil menghantar Maya meraih gelar magisternya dan mereka bersanding di pelaminan. Lingkungan baru di program magister ternyata jauh lebih berbeda dari yang dibayangkan Maya. Di sana, dia berteman dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang keluarga berada dan memiliki relasi yang luas. Teman-teman baru, Maya, sering mengadakan kampel-kampel di kafe mewah setelah jam kuliah, selesai untuk mendiskusikan teori-teori rumit atau sekadar memamerkan pencapaian mereka. Di tengah pergaulan kelas atas itu, Maya mulai merasa harus menyesuaikan diri agar tidak terlihat tertinggal. Suatu sore, saat sedang berkumpul dengan teman-teman dekatnya di kampus, percakapan mulai mengarah pada topik pasangan hidup. Satu persatu teman Maya menceritakan latar belakang kekasih mereka yang merupakan lulusan luar negeri, manajer di perusahaan ternama, atau pengusaha muda. Ketika tiba giliran Maya, dia merasa ragu untuk menjawab. Dia merasa tidak mungkin mengatakan bahwa tunangannya adalah seorang buruh pabrik yang hanya lulusan SMA, meskipun dialah yang membiayai hidup Maya saat ini. Salah satu teman Maya, seorang wanita bernama Cindy yang dikenal sangat kritis, mulai mencium kejanggalan. Cindy sering memperhatikan bahwa Maya selalu menerima telepon dari seseorang dengan gaya bicara yang sangat sederhana dan jauh dari kesan intelektual. Akhirnya, dalam sebuah obrolan yang cukup intens, Maya terpaksa mengakui siapa Aris sebenarnya. Reaksi teman-temannya di luar dugaan. Mereka tidak kagum pada perjuangan Aris, melainkan justru memberikan tatapan kasihan seolah Maya sedang melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Cindy mulai menanamkan pemikiran-pemikiran yang meracuni pikiran Maya. Dia mengatakan bahwa dalam pernikahan, kesetaraan pendidikan adalah segalanya. Menurut Cindy, komunikasi antara lulusan S2 dan lulusan SMA tidak akan pernah nyambung karena perbedaan pola pikir dan tingkat analisis. Teman-teman yang lain menimpali dengan mengatakan bahwa Maya pantas mendapatkan pria yang bisa mengimbangi kecerdasannya dan memberinya status sosial yang lebih terhormat. Mereka menyebut hubungan Maya sebagai beban yang akan menghambat kariernya di masa depan. Awalnya, Maya mencoba membela Aris dengan mengatakan betapa baik dan pekerja kerasnya pria itu. Namun, setiap kali dia membela teman-temannya, selalu punya argumen untuk mematahkan alasannya. Mereka bilang bahwa kebaikan saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga di level sosial tertentu. Racun itu mulai meresap perlahan ke dalam hati Maya. Dia mulai sering membanding-bandingkan Aris dengan pria-pria di kampusnya yang selalu bicara tentang investasi saham, politik internasional, dan tren teknologi terbaru. Perubahan sikap Maya mulai terasa saat Aris menelepon. Maya seringkali terdengar tidak sabar saat Aris menceritakan kejadian-kejadian di pabrik. Bagi Maya, cerita Aris terdengar sangat remeh dan tidak berbobot dibandingkan diskusi di kelas magisternya. Maya mulai merasa malu jika harus memperkenalkan Aris kepada teman-temannya. Dia mulai sengaja mematikan notifikasi ponselnya saat sedang bersama teman-teman kampus agar nama Aris tidak muncul di layar dan mengundang pertanyaan yang memojokkan dirinya. Puncaknya adalah ketika Maya menolak ajakan Aris untuk pulang ke kampung halaman saat libur semester. Maya beralasan ada proyek penelitian yang harus diselesaikan. Padahal sebenarnya dia merasa enggan untuk kembali ke lingkungan lamanya yang dia anggap terlalu sederhana. Aris yang tidak curiga sama sekali hanya bisa menghela napas dan tetap mengirimkan uang tambahan agar Maya bisa membeli referensi buku yang dia butuhkan. Aris tidak tahu bahwa uang yang dia cari dengan susah payah itu justru digunakan Maya untuk mengikuti gaya hidup teman-temannya yang sering merendahkan latar belakangnya. Kesenjangan itu kini bukan lagi soal jarak fisik, melainkan soal cara pandang. Maya mulai merasa bahwa Aris adalah bagian dari masa lalunya yang seharusnya ditinggalkan agar dia bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Setiap kali Aris bicara tentang rencana pernikahan mereka setelah wisuda nanti, Maya selalu mengalihkan pembicaraan. Hatinya yang dulu penuh rasa syukur kini mulai dipenuhi dengan keraguan dan rasa malu yang mendalam terhadap pria yang justru paling berjasa dalam hidupnya. Hubungan yang dulunya terasa hangat, kini mulai mendingin seperti mesin pabrik yang dimatikan di tengah malam. Aris merasakan ada sesuatu yang hilang setiap kali mereka berbicara di telepon. Suara Maya tidak lagi ceria, tidak ada lagi tawa kecil saat Aris menceritakan kejadian lucu di tempat kerja. Maya lebih banyak diam. Atau, jika bicara, topiknya selalu tentang betapa tingginya standar hidup teman-temannya di kampus S2. Aris bukan orang bodoh. Dia merasakan ada jarak yang sengaja diciptakan oleh wanita yang masih dia anggap sebagai calon istrinya itu. Suatu malam, Aris mencoba memberanikan diri untuk bertanya tentang tanggal pernikahan yang sempat mereka rencanakan. Namun, jawaban Maya sangat dingin. Maya bilang bahwa pembicaraan itu terlalu cepat karena dia ingin fokus pada tesisnya. Padahal,
Dulu Maya yang paling semangat menghitung hari menuju pernikahan. Aris hanya bisa mengelus dada, mencoba memahami bahwa mungkin beban akademik Maya memang sedang berat. Dia tidak ingin menambah beban pikiran kekasihnya. Meskipun hatinya sendiri mulai terasa nyeri karena diabaikan. Di balik kesedihannya, Aris tidak berhenti melangkah. Bisnis perangkat lunak manajemen gudang yang dia bangun dayam-dayam mulai menunjukkan potensi besar. Dia sudah memiliki beberapa klien tetap yang merasa sangat terbantu dengan sistem buatannya. Aris bahkan sudah mulai merekrut 2 orang tenaga lepas untuk membantunya melakukan pengembangan fitur. Namun, dia sengaja tidak menceritakan hal ini secara mendalam kepada Maya. Dia ingin memberikan kejutan besar saat mereka menikah nanti. Sebagai bukti bahwa lulusan SMA pun bisa membangun sesuatu yang hebat, Aris mulai menghabiskan waktu luangnya untuk menyempurnakan prototipe bisnis barunya. Dia sering begadang di depan komputer, melakukan panggilan video dengan calon mitra, dan belajar cara melakukan presentasi bisnis yang profesional. Meskipun penampilannya masih terlihat seperti buruh pabrik biasa, dengan kaos oblong dan celana jeans pudar, pemikirannya sudah jauh melampaui orang-orang di sekitarnya. Dia belajar mengelola emosi dan tetap rendah hati. Meskipun secara finansial dia sebenarnya sudah jauh lebih mapan daripada yang dibayangkan Maya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Aris memutuskan untuk mengunjungi Maya ke kotanya. Tanpa kabar sebagai kejutan, dia membawa makanan kesukaan Maya dan sebuah draft rencana masa depan yang sudah dia susun rapi. Namun, sesampainya di sana, Aris justru mendapati Maya sedang tertawa lepas bersama sekelompok teman S2-nya di sebuah kafe mahal. Saat melihat Aris berdiri di depan pintu dengan pakaian sederhananya, raut wajah Maya langsung berubah pucat. Bukannya menyambut dengan pelukan, Maya justru menghampirinya dengan raut wajah marah dan meminta Aris segera pergi agar tidak mempermalukannya di depan teman-temannya. Kejadian itu menjadi luka yang sangat dalam bagi Aris. Sepanjang perjalanan pulang di atas motornya, dia bertanya-tanya apa yang salah dengan kejujuran dan kerja keras. Dia merasa bahwa cintanya selama ini dianggap sebagai aib hanya karena dia tidak memiliki gelar di belakang namanya. Namun, Aris tetap mengirimkan uang bulanan untuk Maya keesokan harinya. Dia ingin menepati janjinya untuk membantu Maya sampai lulus. Meskipun dia tahu bahwa hubungan mereka mungkin sedang berada di ambang kehancuran, Aris memutuskan untuk lebih fokus pada bisnisnya, mengalihkan seluruh rasa sakitnya menjadi energi untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Langit sangat cerah saat Maya mengenakan toga dan jubah magisternya. Dia berdiri dengan bangga di antara tim antemonia yang juga merayakan kelulusan. Aris datang dengan penuh perjuangan, menempuh perjalanan jauh hanya untuk melihat momen berharga itu. Dia membawa buket bunga paling cantik yang bisa dia beli. Namun, sejak awal acara dimulai, Maya Sioliala menganggap Aris tidak ada. Maya lebih banyak berfoto dengan teman-temannya dan pria-pria berjas rapi yang merupakan rekan seangkatannya. Setelah acara wisuda selesai dan suasana mulai agak sepi, Aris mendekati Maya untuk mengucapkan selamat. Dia berharap momen ini akan menjadi titik balik bagi hubungan mereka yang sempat mendingin. Namun, Maya justru mengajak Aris ke sudut taman yang sepi dengan wajah yang sangat serius. Tanpa ada basi-basi atau ucapan terima kasih atas semua biaya yang telah Aris keluarkan selama bertahun-tahun, Maya langsung mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka saat itu juga. Dia bilang bahwa dia sudah memiliki gelar S2 dan masa depannya akan sangat berbeda dengan Aris. Alasan yang keluar dari mulut Maya terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Aris, Maya berkata dengan nada angkuh bahwa mereka sudah tidak setara lagi. Dia merasa komunikasi mereka akan sulit karena tingkat pendidikan yang berbeda jauh. Maya bahkan menyebut bahwa dia tidak ingin memiliki suami yang hanya seorang lulusan SMA dan bekerja di pabrik, karena itu akan merusak citra dan pergaulannya di dunia profesional nanti. Semua pengorbanan Aris, semua malam yang dihabiskan untuk lembur demi membiayai Maya, seolah menguap begitu saja tertutup oleh selembar ijazah magister. Aris hanya berdiri diam mendengarkan semua cacian halus itu. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya ada rasa kecewa yang luar biasa dalam di dadanya. Dia menatap mata Maya, mencari sedikit saja rasa sayang yang tersisa. Namun dia hanya menemukan pandangan merendahkan. Aris tidak mencoba memohon atau mengingatkan Maya tentang semua uang yang telah dia berikan. Dia sadar bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan materi, dan karakter seseorang tidak bisa diubah hanya dengan gelar pendidikan. Aris hanya mengangguk pelan, memberikan bunga yang dia bawa, lalu berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Maya merasa sangat lega setelah memutuskan hubungan itu. Dia merasa seolah baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menghambat langkahnya untuk terbang lebih tinggi. Dia tidak menyadari bahwa pria yang baru saja dia usir itu sedang menggenggam ponselnya yang terus bergetar.
sebuah notifikasi pesan masuk dari salah satu firma modal Ventura terbesar di negara itu muncul di layar ponsel. Aris, mereka menyatakan sangat tertarik dengan bisnis yang dibangun Aris dan ingin memberikan investasi besar dalam hitungan hari. Sambil menyalakan mesin motornya, Aris menarik napas panjang. Dia menatap gedung wisuda itu untuk terakhir kalinya. Di sana, Maya sedang tertawa bersama teman-temannya, merayakan kebebasan barunya, tanpa tahu bahwa dia baru saja membuang satu Satania orang yang paling tulus mencintainya. Aris memacu motornya pergi meninggalkan kota itu dengan tekad bulat. Luka ini akan menjadi bahan bakar terakhir yang dia butuhkan untuk meledakkan kesuksesannya. Dia tidak akan lagi melihat ke belakang, karena baginya, masa depannya baru saja dimulai tepat di saat Maya menganggapnya sudah berakhir. Hanya dalam hitungan minggu setelah hari wisuda yang menyakitkan itu, kehidupan Aris berputar 180 derajat. Pertemuannya dengan investor besar bukan sekadar basa-basi bisnis. Mereka melihat potensi luar biasa dari sistem manajemen digital yang dikembangkan Aris secara otodidak. Dengan suntikan dana yang sangat besar, Aris resmi mengundurkan diri dari pabrik tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Dia meninggalkan seragam birunya yang kusam tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Kini, dia adalah pemilik sebuah perusahaan rintisan yang mulai dibicarakan di berbagai media ekonomi. Aris memindahkan kantornya ke sebuah gedung modern di pusat kota. Meskipun kini dia sudah menjadi orang penting, Aris tetaplah pribadi yang rendah hati. Dia tidak menggunakan uangnya untuk pamer, melainkan untuk terus mengembangkan inovasi dan menyejahterakan karyawannya. Di tengah kesibukan membangun kerajaan bisnisnya, Aris bertemu dengan Sarah, seorang arsitek yang bekerja di gedung yang sama. Sarah adalah sosok yang sangat berbeda dari Maya. Dia tidak pernah memandang rendah Aris saat mengetahui pria itu hanya lulusan SMA yang belajar bisnis dari nol. Justru Sarah kagum pada kegigihan dan pola pikir Aris yang jauh lebih matang dibandingkan banyak kolega bergelar akademis tinggi yang pernah dia temui. Hubungan Aris dan Sarah tumbuh dengan sehat karena didasari oleh rasa saling menghargai. Aris merasa dihargai sebagai manusia, bukan karena apa yang dia miliki atau ijazah apa yang dia pegang. Sementara itu, berita tentang kesuksesan perusahaan Aris mulai meledak di media sosial dan portal berita nasional. Foto Aris terpampang sebagai pengusaha muda inspiratif tahun ini. Dia diundang ke berbagai acara seminar untuk menceritakan bagaimana seorang lulusan SMA bisa mendapatkan pendanaan miliaran rupiah melalui kerja keras dan kemauan untuk terus belajar tanpa henti. Kesuksesan ini terasa manis karena Aris mencapainya dengan cara yang bersih. Dia tetap mengirimkan sejumlah uang kepada orang tuanya di kampung dan membangun fasilitas pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu agar mereka tetap bisa belajar meski tidak sekolah tinggi. Aris tidak pernah membalas dendam kepada Maya secara langsung, karena baginya, kesuksesan adalah pembalasan yang paling elegan. Dia sudah benar-benar menutup buku tentang masa lalunya dan fokus membangun masa depan bersama Sarah, yang kini telah resmi menjadi istrinya dalam sebuah pesta pernikahan yang hangat dan elegan di sudut kota yang lain. Maya sedang berhadapan dengan kenyataan pahit yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Gelar magister yang dia ego ngegangkan ternyata tidak otomatis memberikan karir yang cemerlang. Persaingan di dunia kerja sangatlah kejam. Maya seringkali gagal dalam tahap wawancara karena sikapnya yang terlalu tinggi hati dan kurangnya pengalaman praktis yang nyata. Teman-teman S2 yang dulu meracuni pikirannya kini sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan banyak di antara mereka yang sebenarnya hanya mengandalkan koneksi orang tua daripada kemampuan sendiri. Maya kini menjadi pengangguran yang harus hidup luntang-lanting di kosan sempit. Uang tabungannya sudah menipis, dan dia tidak lagi memiliki Aris yang selalu sigap mengirimkan bantuan finansial tanpa diminta. Suatu sore, saat sedang menunggu bus di halte, mata Maya tertuju pada sebuah layar digital besar di pinggir jalan. Di sana terpampang wajah yang sangat dia kenali. Itu adalah Aris, pria yang dia buang di hari wisudanya. Aris tampil begitu gagah dengan setelan jas rapi, sedang bersalaman dengan Menteri Ekonomi dalam acara peluncuran aplikasi barunya. Rasa sesak seketika memenuhi dada Maya. Dia mulai mencari tahu tentang Aris melalui ponselnya dan menemukan fakta bahwa bisnis Aris kini bernilai ratusan miliar. Maya merasa dunianya seolah runtuh saat melihat foto-foto pernikahan Aris dengan Sarah yang tampak sangat bahagia. Dia teringat kembali kata-kata Nia yang kejam tentang kesetaraan pendidikan. Ternyata, Aris yang hanya lulusan SMA itu, kini berada di level yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Maya dengan gelar magisternya. Maya baru sadar bahwa pendidikan memang penting, tapi karakter, ketulusan, dan kerja keras jauh lebih berharga. Dengan rasa malu yang tersisa, Maya mencoba menghubungi nomor telepon Aris yang lama,
namun nomor itu sudah tidak aktif. Dia mencoba mengirim pesan melalui akun media sosial perusahaan Aris, berharap bisa bertemu untuk sekadar meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Namun, pesan itu hanya dibaca oleh staf admin dan tidak pernah mendapatkan balasan. Maya akhirnya memberanikan diri mendatangi kantor Aris. Namun dia bahkan tidak bisa melewati gerbang keamanan karena tidak memiliki janji temu. Dari keyohan, dia melihat Aris keluar dari gedung menuju mobil mewahnya sambil merangkul istrinya yang cantik. Maya hanya bisa terduduk lemas di trotoar, menangisi kebodohannya sendiri. Dia telah membuang permata demi mengejar kerikil yang dia kira berlian. Kini dia harus menelan pil pahit sebagai pengangguran yang terkubur oleh gengsinya sendiri. Sementara pria yang dulu dia hina kini telah terbang tinggi di langit kesuksesan. Penyesalan memang selalu datang terlambat dan bagi Maya, pintu maaf serta kesempatan itu sudah tertutup rapat untuk selamanya. Dia harus menjalani sisa hidupnya dengan beong-beong pria hebat yang pernah sangat mencintainya namun dia sial-siokan hanya demi sebuah gelar.